Baik, selamat pagi semua saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai beberapa topik sekaligus. Yang pertama yaitu perdarahan, luka bakar, shock, dan resusitasi cairan. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Ninu Dian Kurniawati dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Baik, kita bahas topik yang pertama terlebih dahulu, yaitu perdarahan. Jadi dalam pembahasan ini, setelah kuliah ini selesai, maka diharapkan saudara-saudara mampu untuk memberikan pertolongan pertama atau asuhan keperawatan kegawat daruratan pada klien yang mengalami perdarahan. Saya jelaskan dulu tentang definisi perdarahan. Perdarahan adalah terjadinya akibat rusak dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain oleh ruda paksa atau trauma, dan bisa juga oleh penyakit. Perdarahan diklasifikasikan berdasarkan sumber perdarahan atau golongan perdarahan menjadi 3, yaitu perdarahan nadi atau perdarahan arteri, perdarahan vena atau perdarahan balik, dan perdarahan rambut atau perdarahan kapiler. Perdarahan nadi berasal dari pembuluh darah nadi dengan ciri khas ya. Jadi kalau perdarahan itu berasal dari arteri yang mengalami trauma, maka keluarnya darah itu memancar seirama dengan denyut nadi dan berwarna terang. Kenapa memancar? Karena arteri ini mengandung tekanan, jadi pembuluh darah yang memiliki tekanan, sehingga keluar darah memancar seirama dengan denyut nadi. Begitu jantung memompakan darah keluar, maka perdarahan ciri khasnya memancar ya. Dan berwarna terang, berwarna merah terang karena dia mengandung banyak oksigen. Yang kedua adalah perdarahan balik atau perdarahan vena. Ciri-ciri dari perdarahan vena ini adalah darah keluarnya mengalir, jadi tidak memancar seperti arteri, kemudian berwarna merah gelap karena sudah mengandung banyak karbon dioksida. Yang ketiga, saudara, adalah perdarahan rambut atau perdarahan kapiler, di mana ciri khas dari perdarahan ini adalah darah keluar merembes dan berwarna merah gelap. Kemudian berdasarkan lokasinya, jenis perdarahan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu perdarahan luar dan perdarahan dalam. Apa itu perdarahan luar? Perdarahan luar karena diklasifikasikan berdasarkan tempat, maka perdarahan yang tampak atau terlihat jelas keluar dari luka terbuka. Jadi bisa kita observasi ya, terlihat oleh indera kita. Sedangkan perdarahan dalam adalah perdarahan yang tidak terlihat ya. Kadang ada ciri khas, ada kulit yang tampak rusak, kadang juga tidak ada sama sekali. Terkadang terlihat di bawah permukaan kulit seperti memar, kadang tidak ada jejas dari luar, saudara. Nah, untuk perdarahan, maka masalah keperawatan yang mungkin ada, tidak semua pasien akan mengalami masalah ini, tetapi beberapa kemungkinan masalah keperawatan diantaranya ada 10 saudara yang bisa kita rumuskan. Yang pertama adalah penurunan curah jantung, perfusi perifer tidak efektif, risiko penurunan curah jantung, jadi penurunan curah jantung ini bisa sudah aktual atau masih risiko perdarahan, jadi perdarahan, dia mengalami perdarahan juga risiko terjadi perdarahan di tempat lain. Risiko perfusi gastrointestinal tidak efektif, jadi kalau terjadi penurunan curah jantung, maka akan terjadi beberapa risiko perfusi di dalam tubuh yang tidak efektif. Antara lain perfusi gastrointestinal tidak efektif, risiko perfusi perifer tidak efektif, risiko perfusi renal tidak efektif, risiko perfusi serebral tidak efektif, risiko shock, dan nyeri akut. Nyeri akut ini disebabkan karena jejas ya, karena dilepaskannya mediator yang menyebabkan nyeri akibat cedera atau rusaknya jaringan tubuh. Selanjutnya,
setelah kita menegakkan diagnosa, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah penanganan ya, saudara. Jadi karena ini keperawatan gawat darurat, maka untuk penanganannya menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan. Jadi pada tahap persiapan yang perlu diingat adalah prinsip 3A. Saudara ingat ya, aman diri. Aman diri bagaimana kita mengamankan diri, maka petugas, sebagai petugas kesehatan, saudara wajib menggunakan alat pelindung diri. Apa saja alat pelindung diri yang kita pakai ya? Alat pelindung diri karena pasiennya banyak berdarah, kemudian juga menimbulkan aerosol, maka sebaiknya saudara-saudara menggunakan alat pelindung diri level 3 ya. Menggunakan goggle, menggunakan masker N95, masker bedah, kemudian coverall, kemudian menggunakan gaun, menggunakan helm, dan juga menggunakan sarung tangan. Ya, itu adalah alat pelindung diri. Kemudian aman pasien, ya dipastikan pasiennya aman. Terutama jika kita menolong pasien di lingkungan yang tidak di setting IGD, maka pastikan pasiennya tidak berada di dalam kondisi sedang ada bencana, tidak di tengah jalan raya, ya sudah diamankan. Nah, berkaitan dengan APD tadi, kalau menolongnya di jalan raya, pastinya ya tidak bisa ideal seperti APD level 3, tetapi karena ini di dalam situasi wabah pandemi COVID-19, maka saudara tetap perlu mengenakan APD ya. Tidak ada hal yang mendesak di dalam situasi pandemi. Maka jangan menolong jika tidak aman. Kemudian pastikan lingkungan juga aman. Setelah itu lakukan cek respons. Ini saudara sudah belajar di bantuan hidup dasar dan juga di pelajaran lain, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang ini. Jadi cek respons nanti saudara akan mendapatkan apakah pasiennya alert atau sadar. Kemudian bagaimana, apakah berespon dengan respon verbal. Kemudian P berarti berespons jika diberikan rangsangan nyeri. U unresponsive, apakah pasiennya sama sekali tidak berespons. Setelah itu saudara-saudara perlu melakukan primary survey. Primary survey, saudara juga sudah belajar di materi initial assessment ya. Jadi terdiri dari airway ya. Jadi untuk primary survey yang dilakukan oleh petugas kesehatan adalah melakukan pengkajian, kemudian merumuskan masalah yang dialami pasien apa dan melakukan intervensi saat itu juga. Kemudian melakukan evaluasi ya. Jadi dilakukan secara simultan. Airway with C-spine control penting ya. Jadi kita membuka jalan nafas dengan tetap mengendalikan tulang belakang terutama servikal tetap dalam kondisi lurus ya, supaya tidak memperberat cedera, karena biasanya pasien yang perdarahan kadang mengalami multiple trauma. Kemudian breathing ya, dievaluasi apakah bagaimana pernafasannya, apakah dia perlu oksigen. Nah, jika dia perlu oksigen maka segera berikan oksigen ya. Sorry, kita kembali ke airway tadi ya. Jadi airway dievaluasi apakah ada bagaimana suara nafasnya ya, apakah pasiennya bisa berkomunikasi. Kalau pasiennya bisa mengeluarkan suara berarti airway-nya bebas. Apakah ada snoring ya? Snoring menunjukkan ada benda padat yang menutupi jalan nafas, biasanya adalah pangkal lidah yang jatuh ke belakang pada pasien yang tidak sadar ya, atau yang GJS-nya menurun. Apakah ada gargling, berkumur, berarti ada cairan ya. Apakah ada crowing? Ada crowing berarti ada penyempitan jalan nafas. Biasanya pada pasien-pasien yang keracunan atau pasien yang luka bakar di inhalasi. Nah, segera berikan jalan nafas buatan ya, baik dengan alat maupun tanpa alat. Tanpa alat misalnya jaw thrust ya, atau head tilt chin lift. Nah, di gambar ini melakukan head tilt chin lift. Head tilt chin lift, saudara harus ingat seperti pelajaran sebelumnya ada kontraindikasinya ya. Tidak semua pasien, terutama pasien yang dicurigai ada multiple trauma bisa dilakukan
head till chin lift. Dan yang penting adalah si spine control. Kemudian dengan alat misalnya pakai OPA, ya, pakai LMA, pakai nasofaring, nah, atau jalan nafas definitif yang lain, ya. Kemudian breathing, saudara perlu mengkaji apakah pasiennya memerlukan oksigen, ya. Jadi dikaji tentang RR, kemudian, nah ini pelajaran ini saya rasa saya lewati saja. Intinya kita mengevaluasi breathing-nya, apakah perlu oksigen, dan jika perlu kita berikan oksigen. Kemudian C, ya. C ini circulation, ya. Jadi untuk pasien perdarahan, maka yang perlu dilakukan di sirkulasi adalah mengevaluasi, ya, bagaimana kondisi pasien, berapa GISEK trauma score-nya, berapa estimated blood volume, berapa estimated blood loss, ya. Kemudian melakukan kontrol perdarahan. Jadi kalau perdarahannya tampak dari luar, maka kita harus berusaha untuk menghentikan perdarahan dan melakukan resusitasi cairan dengan segera. Kemudian disability, apakah ada tanda-tanda cedera kepala, kita perlu mengevaluasi GCS dan juga pupil. Dan untuk exposure, ya kita harus melakukan pemeriksaan head to toe, semua pakaian pasien dilepas, dan jangan lupa, pada saat kita harus mencegah pasien untuk mengalami hipotermia, karena pasien cedera itu berisiko tinggi mengalami hipotermia. Nah, untuk C ada penjelasan lebih lanjut, saudara, tentang kontrol perdarahan luar. Ada beberapa cara kita bisa melakukan kontrol perdarahan yang tampak. Yang pertama adalah melakukan penekanan secara langsung, ya, pada luka yang kelihatan ini arterinya, ya, karena memancar. Maka kita tekan, ya, 5-15 menit, kemudian lakukan elevasi dan lakukan pembebatan. Jangan lupa APD tadi sudah, ya. Jadi pembebatannya bisa dengan berbagai macam alat yang kita miliki. Nah, untuk tourniquet saat ini tidak disarankan, saudara, ya. Jadi karena akan mengganggu perfusi perifer, ya. Imobilisasi perlu bidak atau tidak, tourniquet atau enggak, ya. Sekarang cukup dibebat. Nah, kontrol perdarahan prinsipnya adalah sesteril mungkin. Kalau tidak bisa steril berarti sebersih mungkin, ya. Selanjutnya kita akan melakukan secondary survey, ya. Secondary survey-nya seperti apa? Secondary survey itu adalah melakukan anamnesa, apakah ada trauma penyerta, ya. Jangan lupa menggunakan empel, ya, supaya kita ingat alergi, ya. Jadi ditanyakan kepada orang yang mengantar atau keluarganya atau pasien jika pasien sadar, ya, apakah ada riwayat alergi. M-nya adalah medikasi yang dikonsumsi oleh pasien. Ini kenapa penting, ya? Misalnya contohnya pasiennya mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah, ya. Maka kita akan ekspektasinya pembekuan darahnya akan menjadi lebih memanjang, ya. Kemudian penyakit penyerta apa, ya? Kita harus menentukan komorbid, apakah ada penyakit misalnya DM, hipertensi, penyakit kanker, dan seterusnya. Itu pasti akan berbeda dengan orang yang tanpa penyerta. Kemudian last meal, makan minum terakhirnya kapan, ya. Ini penting untuk menentukan misalnya pasiennya perlu operasi dan lain sebagainya, kita memperkirakan pengosongan lambung. Ya, sedangkan yang E adalah environment atau events preceding injury, ya. Ini untuk menentukan juga MOI, ya, saudara. Mechanism of injury. Bagaimana situasi kejadian pada saat cedera, bagaimana cederanya itu bisa terjadi. Apakah dia sedang naik kendaraan dalam kecepatan tinggi misalnya, atau dia terjatuh dari atap, atapnya berapa tingginya, kemudian kejadian apa, kejadian yang lain, itu kita bisa memperkirakan mechanism of injury. Saudara belajar mechanism of injury di bab yang lain, ya. Dan kemudian ada
setelah itu jangan lupa head to toe examination ya. Penting pada saat melakukan head to toe examination yang harus kita perhatikan juga adalah semua lubang dari tubuh harus diperiksa. Jadi finger and tube in every orifice. Jadi semua lubang harus diperiksa. Nah, bagaimana evaluasi yang kita evaluasi setelah setelah kita melakukan intervensi? Ada beberapa ya kalau berdasarkan standar luaran keperawatan Indonesia. Yang pertama adalah tingkat perdarahan menurun. Yang kedua, curah jantung meningkat. Yang ketiga, status cairan membaik. 4, status sirkulasi membaik. Perfusi perifer meningkat. Perfusi cerebral meningkat. Perfusi renal meningkat. Perfusi gastrointestinal meningkat. Tingkat shock menurun dan tingkat nyeri menurun. Nah, bagi saudara-saudara yang tadi bertanya-tanya, kenapa C-nya singkat sekali, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara melakukan resusitasi cairan, maka silakan melihat video yang lain berkaitan dengan resusitasi cairan. Baik, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami perdarahan. Semoga bermanfaat, saudara-saudara sekalian. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.